burung cendrawasih terbang di awan, hinggapnya di Senayan. Terima kasih semua kawan-kawan sudah bisa hadir waktu kita mendengarkan sebuah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adhahta an basairina ghisawatal hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Hadirin hadirat remaja SDKN 1 Lembang Kolintang yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang berhadir pada hari ini dimudahkan Allah Ta'ala semua urusannya, diberkahi ilmunya, dikabulkan semua hajatnya, nanti sukses mencapai cita-citanya. Yang sudah punya pacar mudah-mudahan putus sehat. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mendapat jodoh mudah-mudahan cepat dapatnya. Amin ya Rabbal. Semangat semuanya, semangat. Sebab saya coba ya. Kalau bilang nanti SDKN 1 Lembah Lintang bilang takbir ya, takbir Allahu Akbar gitu. Ya, paham ya? Kalau saya bilang Palestina merdeka, siap? Ya, semuanya. SDKN 1 Lembah Lintang Allah. Palestina. Ini semuanya umat Nabi Muhammad. Siapa yang tak pernah hadir milik pemuda selama malam minggu ribuan? Banyak yang mungkin. Masya Allah. Hari ini tak dapat mengelak ya. Disiasati. Ini politiknya. Dibuat acara kita waktu siap. Tidak belajar. Pagar dikunci, ada satpam di sana. Mau lari tahu-tahu dengan salahnya. Sehingga hari ini tak dapat kita mengelak. Semuanya hadir untuk mengikuti bidik bulanan kita. Bidik ini tahu kita yang adalah programnya Bapak Gubernur Sumatera. Mana? Tahu ya? Tahu. Tahu siapa namanya? Siapa namanya?
presiden dari Israel. Sebagian tahu Benjamin Netanyahu. Baik saudara-saudari kaum muslimin muslimah, anak-anak kami, siswa-siswi, saudara-saudara, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Bapak Kepala Dispin RX 1 Lembah Polintang walau karena ghaiban, beliau pulang kampung. Dan kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wakil guru-guru yang tak saya sebutkan nama satu persatu pangkat jabatan masing-masing. Tidak lupa kepada semua kawan-kawan guru, termasuk bapak ibu guru-guru yang sedang PR hadir pada hari ini. Tak terlepas semua daripada anggota OSIS RKS 1 Lembah Polintang. Umumnya kita semua yang berhadir mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 menit bulanan kita hari ini hanya satu hadis saja, cukup untuk beberapa jam ke depan. Sampai jam berapa? Jam 3, jam 2, oh, jam 2, belum makan. Yang bawa nasi. Ada siapkan oleh panitia di belakang. Ada. Untuk Pak Ustaz ada enggak? Pulang kita. Ya. Baik saudara-saudari yang menjaga Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dirinya bisa mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana dia mencintai diri pribadinya hari ini. Apa yang terjadi itulah di dunia hari ini. Perang antara saudara kita di Palestina dengan Israel. Ya, Al-Quran menjadi saksi, hadis Nabi Muhammad membenarkannya. Perang ini tak dapat dielakkan bagaimanapun caranya. Bagaimanapun kita mengantisipasi, yang namanya perang tak dapat dielakkan karena ini perang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Dengarkan dengan baik-baik. Bagi yang pandai nanti membaca kitab kuning boleh lihat. Bagi yang ada punya HP, lihat di Google nanti hadis Nabi Muhammad. Di dalam kitab Fathul Bari dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ata. Ingat ini. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilunal muslimun al-kafir, sebelum terjadinya nanti perang dahsyat antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Falamma qatalahum, manakala Islam itu memerangi orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi? Fayajtanibu al-yahuda khalfal hajari wasyajar. Orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu-batu dan kain-kain. Saking dahsyatnya perang yang akan terjadi. Hari ini berapa hari terjadi perang? 28 hari terhitung hingga hari ini. 9.100 jiwa meninggal dunia, 3.800 anak-anak, 2.900 jiwa perempuan, selebihnya orang-orang tua dan orang-orang lemah keluarga sipil habis di alam mati karena di belakangnya ada tentara yang dikirim oleh Allah Ta'ala. Ini perang yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ingat ya, barangkali itu sembunyinya di mana? Di belakang batu dan kayu-kayu dan pohon-pohon. Lalu kata Rasulullah, fayajtanibu al-yahuda khalfal hajar wasyajar. Wa qala al-hajar wasyajar. Batu-batu dan pohon-pohon pun ikut bicara. Apa kata batu-batu dan pohon nanti kepada orang muslim? Ya ayyuhal muslimun, orang-orang muslim. Ya ayyuha abdullah, wahai seluruh hamba-hamba Allah. Fi khalqi kana al-yahudi,
di belakangku ada orang Yahudi bersekutu. Siapa yang bicara? Betulan banyak orang cemooh mendengar hadis ini. Apa kata mereka? Masa ia batu bicara? Masa ia kain bicara seperti lembu-lembu saja? Kayak film kartun saja. Ini kebenaran mukjizat yang Rasulullah 1380 tahun yang lalu Rasulullah sebutkan. Hari ini terbukti kebenaran itu sendiri. Bukti mukjizatnya Rasul kita Muhammad SAW. Kemari kalian pada Ali faktulhum, bunuh dia Yahudi yang sembunyi di belakang. Illal warqat, kecuali satu pohon namanya pohon warqat. Apa itu pohon warqat? Wahiyah syajaratil Yahudi. Sesungguhnya pohon warqat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Ruahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih tanpa dilakukan status hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu apa yang terjadi hari ini? Banyak orang berkata di Indonesia, di negara kita, banyak hari ini fitnah-fitnah yang terjadi, bahkan omongan masyarakat awam pun bicara. Untuk apa kita bantu Palestina? Untuk apa kita ikut-ikutan dengan mereka? Cukup kita cari makan saja di tempat kita sendiri. Tidak usah ikut-ikutan. Kita tidak ada hubungan dengan mereka. Kata siapa kita tak punya hubungan? Pernah baca sejarah? Pernah. Pernah belajar sejarah? Pernah. Tahu apa hubungan kita dengan Palestina? Tahu apa hubungannya? Hah? Mau dibawa ke mana hubungan kita hari ini? Tahu hubungannya? Dua orang warga Palestina ini sangat besar jasanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama namanya Muhammad Ali Tahir. Beliau saudagar kaya raya. Di bawah satu peti keping emas 1000 lebih kepingan. Di bawah isi semua rekeningnya kepada Bung Karno. Apa kata Muhammad Ali Tahir? Hei Bung Karno, merdekakan negara ini. Tidak bebas beribadah, tempatnya dan agama tidak berkembang di negara ini karena belum merdeka. Aku serahkan semua isi rekeningnya yang ada di Bank Arab Saudi hari ini. Aku serahkan semua kepingan emas. Konon katanya uang itu digunakan untuk apa? Membayar bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sehingga tentara Jepang menarik semua bola tentara. Satu yang kedua, siapa lagi yang berperan penting dengan kemerdekaan warga Palestina? Namanya Sayyid Muhammad Amin, keturunannya Nabi Muhammad. Dia itu sebagai bukti Palestina ikut mengembangkan kemerdekaan Republik Indonesia di kancah internasional, di sidang PBB dalam bukan, sehingga negara kita diakui merdeka yang diproklamirkan langsung oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Ramadan tahunnya jelas tahun 45, 17 Agustus 60. Ini menjadi bukti apa? Di konferensi Asia Afrika di Bandung ada tamu istimewanya Bung Karno 2 orang untuk menghadiri konferensi itu sendiri. Orang mana? Orang Palestina. Siapa tamu undangannya? Muhammad Ali Tahir dan Sayyid Muhammad Amin Tahir. Buktinya hari ini apa tolongan kita? Apa perbuatan kita? Bagaimana bukti kemerdekaan yang mereka buat hari ini? Ada tidak kita tolong? Negara berjibaku. 2 hari yang lalu kemarin, yang rumah sakit terbesar di Palestina yang dibangun oleh warga Indonesia dibombardir. Tahu? Jangan main Facebook saja. Punya HP? Pernah lihat informasi? Nah, itu dibombardir. Kata Israel, kita difitnah. Di bawah yang namanya hari ini rumah sakit Indonesia yang ada di sana ada terowongan tempat bersembunyi Hamas. Itu fitnah. Kenapa? Karena itu sebenarnya dia ingin perang juga dengan Indonesia. Apa
hari ini kita belum pandai perang. Kita hanya diam saja. Tidak ada perbuatan kita untuk membantu saudara kita yang lebih dari segala-galanya. Apa seharusnya? Boikot semua produknya mereka. Saudara-saudari, tidak ada ubahnya hari ini Indonesia dan negara muslim yang lain. Kata mereka, negara-negara muslim di dunia tidak ada ubahnya seperti anjing yang diikat lehernya, talinya kami yang mengikatnya, kami yang mengikat talinya. Gimana kami bilang mengikutlah anjing itu Tuhan Israel hari ini kepada kita. Buktinya apa? Karena belum pandai kita membuat boikot yang lebih dasar dari hari ini. Kalau memang boikot, jangan pakai produknya. Apa saja produk Israel? Tahu? Tahu? Apa itu? Lemboy, Sunlight, Sunlight ada? Pepsodent. Ada yang mereknya Unilever, ya? Yang Unilever itu mereka, ya? Nih. Satu lagi nih. Meta, tahu Meta? Facebook hari ini itu Bapak Ibu punyanya mereka. TikTok, apa lagi? Instagram, semuanya itu bisa boikot, jangan pakai HP mau, enggak. Ini yang terjadi hari ini. Satu lemboy 200 rupiah kamu sumbangkan kepada Israel. Kalau jutaan lemboy, berapa membantu mereka yang ingin membunuh warga Palestina, saudara? Ini yang dasar sekali. Rasulullah menyebutkan mereka sebut batu ikut bicara, pohon-pohon ikut bicara. Hanya satu pohon yang tidak mau jujur nanti, namanya syajaratul warqat, pohon warqat. Apa itu pohon warqat? Warnanya hijau yang ditanami oleh mereka karena tanahnya Palestina itu adalah bumi yang dijanjikan kata orang Yahudi. Saudara-saudari, tahukah kita menandakan semua, ya sahabat-sahabat, menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, ya supaya kita tahu, katanya ada juru selamat yang akan didatangkan di akhir-akhir mendekat kiamat. Juru selamatnya mereka namanya Masih Dajjal. Ya, tahu Dajjal? Tahu? Pernah ketemu? Belum pernah? Mau ketemu? Tidak. Jangan. Iman kita belum cukup untuk menerima itu. Kata mereka ada juru selamatnya, mereka akan turun. Masih Dajjal akan turun. Ini kepercayaan mereka Yahudi. Di mana turunnya? Di bumi yang dijanjikan namanya Palestina. Saudi Arabia dan keluarga Arab semuanya, Mesir seluruhnya, dan memberikan sebuah dataran Sinai dan Bukit Sinai untuk Palestina kalau mau pindah dari sana. Tapi kata Palestina sekarang tidak mau pindah. Kami lahir dari sini dan bumi inilah tempat Tuhan kami menuju surganya Allah Ta'ala. Efektivitas dari perang dunia kedua, kenal dengan Adolf Hitler. Hitler tahu orang mana? Jerman, Nazinya Jerman, namanya Hitler. Itu pemimpin Nazi. Efek dari perang dunia kedua dahulu kala, tahu tak apa? Terbunuhnya lebih daripada 2 juta jiwa Yahudi. Kata Hitler, jangan sampai ada orang Yahudi di negara ini. Bunuh anak-anaknya Yahudi, karena Yahudi itu tidak akan memajukan negara kita. Karena Yahudi itu akan membunuh keluarga kita, karena mereka itu bersifatnya munafik, lain di luar dan di dalam. Itulah artinya orang Yahudi. Makanya mereka datang kepada Sultan Hamid II di Turki Utsmani. Sultan Hamid II sebagai kepalanya Turki Utsmani, kerajaan terbesar Islam dahulu kala. 100 tahun lebih yang lalu, 1 abad yang lalu lebih, mereka datang mengutus Godleder, orang Yahudi yang diutus ke Sultan Hamid II. Sultan Hamid II, kami ingin membeli tanahnya Palestina. Berikan kepada kami berapapun bayarannya, kami bayar. Berapapun kalian minta, kami berikan. Tapi
Sultan Hamid II, apa agama kalian? Kami Yahudi. Kata Sultan Hamid, satu jengkal pun tanah Palestina tidak akan pernah saya jual untuk orang Yahudi. Mereka pun lupakan. Yahudi seluruh dunia bersemangat untuk menumbangkan kerajaan Turki Utsmani. Tumbang sehingga pecahlah negara Islam terbesar itu menjadi negara bagian. Hari ini menjadi apa? Mesir, Saudi Arabia, Dubai atau Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, Syria, Lebanon, itulah pecah daripada Turki Utsmani hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Kurangnya hadir persatuan karena sebagian itu pro dan kontra terhadap Israel. Kenapa? Terikat dengan bisnis, terikat dengan ekonomi, terikat dengan Amerika. Penyandang dana terbesar hari ini siapa? Amerika untuk supaya membunuh kita supaya Islam. Ingat saudara, jangan lupa kita hanya sedang mengintai. Target mereka yang kedua setelah tumbang nanti di sana siapa? Indonesia. Negara kita sedang ditargetkan untuk peperangan itu sendiri. Kenapa? Karena warga terbanyak yang Muslim di dunia siapa? Indonesia. Islam semuanya. Islam. Alhamdulillah. Rahmat inilah yang tak bisa dibayar dengan orang-orang. Maka menurut kepercayaan mereka, sejak itu apa? Dibuatlah fitnah. Dibuatlah semacam yang namanya tuduhan terhadap Muslim. Dibuatlah yang semacam namanya ancaman-ancaman terhadap Yahudi. Kata mereka, kalau kalian ingin selamat mendekat kiamat nanti, mereka yakin juga terjadi kiamat, maka akan datang nanti juru selamat. Juru selamat itu turun dengan 5 syarat. Berapa syaratnya? 5. Yang pertama, musnahkan dan bunuh semua orang Islam di Palestina. Ini doktrin tuduhan fitnahan terhadap Muslim. Kenapa? Karena mereka itu sendirinya adalah dendam terhadap Islam, sehingga dahulu sampai detik ini belum pernah Islam terkalahkan oleh orang Yahudi. Begitu mantap susunan doktrin. Maka pertama, bunuh semua Muslim di Palestina. Yang kedua, tanamilah semua buminya Palestina dengan tanaman berwarna hijau, nama pohonnya warna. Bayangkan, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sebutkan, hari ini mereka sedang menanaminya, terbukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad. Lihat HP nanti. Pohon warna mereka tanami. Kenapa ditanam? Karena mereka masyarakat yang akan melihat dari atas. Kalau nanti bumi yang Palestina belum hijau, dia tidak mau turun, makanya tanami sebanyak-banyaknya sampai bumi Palestina nanti hijau, tidak ada gurun pasir, tidak ada gunung-gunung yang nampak dengan batu-batuannya, semuanya hijau baru dia turun. Ini doktrinnya mereka. 2. Yang ketiga, undang semua orang Yahudi ke Palestina. Dari mana? Yahudi Amerika, Kanada, Swiss, Inggris, hari ini yang banyak membantu Israel. Mereka akan datang ke sana. Kenapa? Kesepakatan orang Yahudi akan membuat negara terbesar penguasa dunia. Namanya Zionis Israel yang bertempat di Bukit Sion. Bukit Sion itu hari ini ada di antara jalur Gaza hari ini dengan Israel yang mereka tempati. Ini tempat yang akan mereka kuasai. Maka lihat, pernah melihat benderanya Israel? Ya, bagaimana warnanya? Putih. Di tengah-tengahnya bintang apa namanya? Hah? Itu berarti bingung. Di atas bagaimana? Lurus, hijau, dia biru, ya. Di bawahnya biru juga. Tahu itu lambang apa? Bintang itu adalah lambang penguasaan dunia. Yang pusat kekuasaan itu dipegang oleh mereka. Itu garis biru yang di atas itu menunjukkan apa? Sungai Efrat. Di bawahnya sungai Nil. Berarti
membangun negara Zionis itu sejak dari Sungai Euphrat yang ada di Eropa sana sampai ke Sungai Nil nantinya. Betapa luas. Artinya apa? Kalau hari ini Masjidil Aqsa mereka kuasai, kalau hari ini mereka runtuhkan, siapa yang bisa menjamin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu aman dari ancaman itu sendiri? Ada yang bisa jamin? Ada yang bisa menjamin? Ini ancaman terbesar terhadap agama kita. Maka target mereka ini apa? Kalau tanamannya sudah hijau, undang semua Yahudi buat negara itu. Target keempat, apa itu? Runtuhkan semuanya yang ada dalam bangunan Masjidil Aqsa. Pernah melihat Masjidil Aqsa? Belum pernah. Lihat HP. Ya. Pernah lihat? Tahu itu apa? Kiblat pertamanya orang Islam. 14 bulan terhitung dalam sejarah agama Islam. Rasulullah dan sahabat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Turun ayat mengatakan Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram, baru berbalik arah hingga masjid yang dibangun Nabi ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena berkiblat pernah ke Masjidil Aqsa dan akhirnya berkiblat ke Masjidil Haram hari ini. Makanya Bung Karno sering ingatkan kita jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Baca sejarah. Makanya Al-Quran saja turun. Apa surah pertama? Iqra, Iqra baca, Iqra baca, Iqra baca, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Saudara-saudari, sahabat-sahabat semua, target mereka apa? Kenapa diuntungkan Masjidil Aqsa? Ada nggak yang mau diambil sana? Kenapa mereka ingin tinggal di Palestina? Ada minyak yang banyak, ada emas yang banyak. Tidak ada minyak, tidak ada emas di sana yang mau dikeruk. Tetapi karena mereka berkeyakinan perjanjian lamanya Yahudi di bawah Masjidil Aqsa hari ini, mereka yakin ada namanya istananya King Solomon. Siapa itu Solomon? King Solomon itulah Nabi Sulaiman. Kata mereka, kalau nanti istana King Solomon itu tidak ditemukan, maka Masyiah Dajjal tidak turun, maka nanti hancurkan dahulu. Ribuan kali dijatuhkan di atas Masjidil Aqsa hari ini, tak pernah berhasil, masih dipertahankan dan dijaga oleh Allah. Tapi nanti siapa yang sebetulnya kemungkinan ini? Setelah runtuh, maka keruk sedalam-dalamnya, musnahkan semua puing-puingnya, keruk sampai berjumpa yang namanya istananya Sulaiman. Apa tujuan mereka? Karena mereka punya target yang kelima, syarat turunnya juru selamatnya mereka hari ini. Apa itu? Kalau sudah berjumpa, replika bangunan istana Sulaiman, bangun kembali setegak-tegaknya supaya nanti Dajjal turun kata mereka. Artinya saudara-saudari, sedikit lagi masih jam. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan punya efektivitas 3 tanda kiamat sekaligus. Berapa? 3. Berapa? Ada lalu? Berapa tanda kiamat yang dicetuskan oleh hadis ini? 3. Yang pertama, nanti akan turun Dajjal di tengah-tengah peperangan dahsyat ini. Kalau Dajjal turun, berarti nanti Nabi Isa pun akan. Setelah itu nanti ada keturunan Rasulullah penyelamat Muslim yang dijanjikan namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, akan disebutkan dengan Imam Al-Mahdi, akan turun juga tanda kiamat terbesar. Makanya makna hadis ini kita sedang tidak di tengah masa umat Muhammad,
kita sedang berada di ujung zaman yang mendekat hari kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan, ini hadisnya hadis hasan. Saya bacakan secara pelan. Inna zamana ummati khamsumi'atu turin. Sesungguhnya masa umatku di dunia 500 tahun, masanya disukai. Wa summa yalunahu ba'dahu khamsumi'ah. Kemudian 500 tahun tambahannya sesudahnya 500. Wa summa yalunahu ba'dahu walaqlin. Kemudian sesudahnya 500 tahun tidak disukai. 500 disukai, tambah 500 tahun masih disukai, tambah 500 tahun tidak disukai. Berapa jumlahnya? 1.500. Tahun berapa hari ini? 1445 Hijriah. Berarti berapa lagi sisanya? 55 tahun. 55 tahun lagi kiamat. Ini Rasulullah mengatakan. Yakin? Melihat gejolak hari ini sangat meyakinkan. Prediksi para ulama dunia hari ini di Timur Tengah mengatakan paling lama gejolak Islam ini masih berkuasa 30 tahun ke depan. Sisanya nanti akan mengkhawatirkan Jerman dan Myanmar. Wajar Rasulullah mengatakan hari ini. Apa kata Rasulullah? La taqumus sa'ata hatta la yakuna fid dunya Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di dunia ini tidak akan lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah. Kalau azan tidak berkumandang, orang sholat sudah tiada, berarti menjadi pertanda kiamat sudah semakin dekat. Ini maknanya apa? Hari ini saudara-saudara kita butuh bantuan. Bantuan siapa? Bantuan moral dan material yang umat Islam di dunia. Listrik mati, air bersih tidak ada, makanan yang tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, tidak beriman kalian, nyenyak tidurnya kalian, tapi ada saudara kalian yang tidak makan. Sudah ada hari ini syahid jihad? Sudah ada bantuan ke Palestina? Sudah ada bantuan ke Palestina? Sudah punya jihad? Ada jihad kita hari ini tak mampu dan pasang badan. Boleh dengan harta. Kami belum berharta karena menuntut ilmu. Boleh pasang HP status quo, pasang semua status quo, buat dia menjadi trending topik dunia. Jangan sampai nanti kita lewatkan hal ini. Buat dia HP semuanya. Minimal nanti Allah tidak tuntut kita tidak pernah berjihad dari HP. Kalian buat hari ini di HP status untuk membantu saja. Itu salah satu bukti jihad kita bisa dilihat melawan saudara-saudara kita dan bagi saudara-saudara kita yang dilawan ataupun diintimidasi, dibunuh, dimusnahkan oleh Israel. Perdana Menterinya Israel hari ini mengumumkan kalau mereka kalah dengan tentara Hamas, maka mereka akan membuat semua Palestina rata menjadi tanah dengan menjatuhkan bom nuklir yang mereka janjikan hari ini. Tahu? Makanya hari ini jihadmu berikan. Kalau ada orang minta-minta di jalan untuk Palestina, walaupun Rp1.000 itu sangat berharga. Ada Rp2.000 berharga. Ketimbang kau buat untuk judi online-mu, ya, mendeposit, scanner, apa lagi namanya, ya, Rolex. Jangan bilang anak sekolah dia ikut Ustaz, ikut dari yang kecil sampai yang tua ikut semuanya, ya. Makanya hari ini kita dibutuhkan oleh saudara kita. Kalau kalian dianggap beriman, maka bantu saudara kita hari ini yang sedang susah. Listrik tidak ada, air bersih tidak ada, makanan pun terancam, tempat
tinggal tidak ada, obat-obatan pun tidak ada. Ribuan tahun mobil-mobil rohani besar dan bawa bantuan ke sana disekat oleh Israel. Kejam dan kejam. Mudah-mudahan semuanya dimusnahkan oleh Allah Ta'ala yang membinasakan saudara kita. Maka hari ini di penghujung ceramah yang singkat ini, saya hanya bisa menyampaikan ini. Saya hanya bisa mengatakan kepada Allah, mudah-mudahan hari ini kita dianggap jihad yang fisabilillah. Duduk di sini mendengarkan ceramah dan buat hati kita tergugah saja mengingat saudara kita. Mudah-mudahan bagian daripada jihadnya kita kepada Allah Ta'ala melalui tadahnya agama hari ini. Amin ya rabbal alamin. Maka bantulah saudara kita dengan cara apapun. Tenaga boleh, suaranya boleh, apapun boleh. Apalagi punya harta rendah, maka jihad kita salah satunya buat menalihatin kemakan kemerdekaan itu sendiri. Walaupun di sidang PBB 120 negara melawan 12 negara yang mengakui kemerdekaan, maka mereka hari melanggar undang-undang PBB. Kenapa? Karena PBB miliknya mereka. PBB itu tempatnya di mana? Di Amerika. Nenek moyang mereka yang punya. Kita tak punya apa-apa. Maka bantulah saudara kita buat trending topiknya sampai setiap hari nanti. Jangan terlewatkan supaya nanti terbuka seluruh dunia membantu saudara kita. Maka saudara-saudari, di penghujung ceramah yang singkat ini, apa hikmah di balik belakang semua ini? Lihat nanti ya, kalau ada orang berkata, ya, ada berkata hari ini, kenapa kau dibunuh Allah Ta'ala dengan mudah? Kaum Samud dibunuh Allah Ta'ala dengan mudah. Umat Nabi Lut pun dibunuh Allah Ta'ala dengan mudah. Kenapa Israel tidak dibunuh Allah Ta'ala saja dimusnahkan? Maka hikmah yang pertama untuk membenarkan ucapan Nabi Muhammad. Kalau hari ini Yahudi musnah, banyaklah orang menuduh rupanya Muhammad itu pendusta. Katanya perang dulu dengan Yahudi baru kiamat. Padahal Yahudi tidak ada, makanya Yahudi masih ada. Yang kedua, supaya kita umat ahli Islam ini punya jihad fisabilillah. Maka buktikan jihadku hari ini. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala, kapan menyampaikan pada hari ini untuk mendukung rasa cinta kita kepada umat Nabi Muhammad. Terlebih-lebih kita punya persaudaraan dengan mereka melalui akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya yakin satu abad mendatang, terhitung kekayaan Islam satu abad mendahulu kala, di tahun 2024 nanti Palestina pasti akan merdeka. Maka kita minta seperti yang terjadi kepada Presiden Israel sebelumnya, Ariel Sharon, itu menumpas ekor bunuhnya, menusuk tubuhnya sebelum matinya. Maka akhirnya dia pun menusuk sebelum wafatnya. Ini azab dari Allah waktu di dunia kepada mereka. Hari ini Binyamin Netanyahu belum kenal, tapi kita mintakan mudah-mudahan semuanya dimusnahkan Allah, dibinasakan Allah, ditolong Allah saudara kita. Maka semuanya pun insya Allah bersatunya muslim di dunia dan buat negara itu nanti dulu lantak tak bisa melawan saudara kita dan diakuilah hendaknya kemerdekaan Palestina di kancah dunia internasional. Amin ya rabbal alamin. SMAN nembah perintah Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktunya tadi sudah disetting harus habiskan. Waktunya kau tak usah lama, 45 menit saja sudah cukup. Ada yang sudah cukup waktunya? Cukup? Cukup? Lapar? Lapar? Jangan dimakan tas kawannya ya. Ya, ada hasilnya Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم 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 يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت الأحد أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا منتقم انتقم من ظلمنا ومن ظلمنا المسلمين. يا منتقم انتقم من ظلمنا ومن ظلم المسلمين. يا منتقم انتقم من ظلمنا ومن ظلم المسlimin. Wahai penguasa alam semesta, Engkau telah mengetahui semua yang terjadi di dunia, dan Engkau yang membuat semua yang terjadi di atas dunia. Engkau yang bisa menolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Tolong mereka, ya Allah, dengan pertolongan yang betul-betul mulia. Jadikanlah mereka orang yang merdeka. Binasakanlah bangsa Yahudi dan Israel yang hari ini, ya Allah. Hancurkan para pemimpin-pemimpin mereka. Pisahkan perkumpulan persatuan mereka. Pisahkan mereka, ya Allah. Jangan ada persatuan di antara hatinya orang Yahudi hari ini. Buat hari ini menjadi hikmah terbesar bagi kaum muslimin di dunia, supaya kami punya jihad, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tolong agama ini, ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan, kami tidak mampu, ya Allah. Ya Rahman, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. A'da'ana a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Burma wa fi Lebanon wa fi kulli makan wa fi Indonesia ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.